Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok A3 dari Praktikum Basis Data. Di sini kami akan mempresentasikan modul 7 yaitu prosedur dan function. Dan di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Bella Priya Sampe. Saya Bravio Dambe. Saya Don Bosco Bororing. Saya Jeremy Watagalung. Saya Kristanto Kalengke. Sekarang kami akan mempresentasikan latihan dan tugas pada modul 7. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Don Bosco Bororing. Saya akan membahas soal latihan bagian A dan juga B dalam modul 7 basis data. Sekarang langsung saja masuk saja dalam soal latihan 1A dengan soal membuat prosedur sederhana tanpa parameter. Nah, di sini saya telah membuat sebuah prosedur dengan sintaks seperti ini. Sintaks ini bertujuan untuk membuat prosedur yang tidak memiliki nilai kembali, tapi parameternya boleh ada perubahan. Perintah create prosedur bertujuan untuk membuat prosedur dengan nama hello_world dan begin dan end ini merupakan badan atau body dari start prosedur tersebut. Sedangkan select sendiri adalah sebuah perintah dalam storage prosedur untuk memilih kata hello world untuk dimasukkan ke dalam storage prosedur. Dengan catatan tambahan bahwa delimiter ini merupakan karakter atau string yang sering digunakan untuk menandai akhir dari sebuah statement. Pada MySQL, delimiter secara default adalah titik koma atau semikolon. Nah, kalau statement yang selanjutnya ini yaitu call hello_world. Tujuannya adalah untuk memanggil storage prosedur dengan memanggil pernyataan call yang dimana nama prosedurnya ada hello world. Sekarang kita masuk dalam soal latihan 1B dengan soal membuat prosedur untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa dengan parameter ID Prodi. Nah, sintaksnya seperti ini. Sintaks SQL ini bertujuan untuk membuat prosedur dengan kata perintah create prosedur dengan nama prosedur yaitu select_mahasiswa dan dimulai dengan bagian pernyataan select bintang from untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa dengan menggunakan clause diikuti ID Prodi sama dengan Prodi. ID Prodi ini merupakan sebuah parameter. Sintaks selanjutnya adalah call select_mahasiswa dalam kurung 1. Nah, kita bisa memanggilnya dengan sintaks seperti ini. Bertujuan untuk memanggil surat prosedur yang memiliki parameter. Dan data yang akan ditampilkan seperti ini. Merupakan mahasiswa yang memiliki ID Prodi 1 yang bernama Farhan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagian C dari latihan modul 7 praktikum basis data. Di sini kita akan membuat prosedur untuk menambahkan data pada tabel kontrak V2 serta mengubah nilai dalam bentuk angka menjadi mutu nilai. Sebelum itu kita lihat dulu tabel kontrak V2-nya. Di sini terdapat 4 kolom dan pada tabel ini belum ada data, tapi kita akan mengisi data nanti. Sebelum kita masuk pada perintah untuk membuat prosedurnya itu sendiri, kita lihat dulu pada baris ini, yaitu delimiter dengan 2 garis miring. Delimiter ini berfungsi untuk memberitahu SQL di mana kita berhenti menuliskan prosedur. Di sini pada query ini ditandakan dengan 2 garis miring dan dapat dilihat di sini juga terdapat 2 garis miring yang menandakan penulisan prosedur berhenti di sini. Oke, kita langsung masuk dari create prosedurnya. Create procedure insert contract V2, ini namanya, nama prosedurnya. Di dalam kurung ini terdapat 4 yang namanya parameter. Parameter in ID berbentuk
integer, parameter innama berbentuk varchar, inmk berbentuk varchar, dan nilai berbentuk integer. Begin memulaikan prosedur ini, declare mutu nilai varchar, membuat suatu variabel lokal dalam prosedur ini bernama mutu nilai. Di sini terdapat pengecekan if in nilai lebih dari sama dengan 80 dan set mutu nilai sama dengan A, else if in nilai lebih dari sama dengan 65 dan set mutu nilai sama dengan B, dan seterusnya. Di sini perintah pengecekan dalam prosedur ini berfungsi untuk mengecek nilai variabel in nilai yang telah diberikan dari kita dan mengecek nilai variabel in nilai itu dan memberikan nilai pada variabel mutu nilai sesuai dengan nilai yang kita miliki. Jika nilai kita lebih dari sama dengan 80, maka variabel mutu nilai akan menjadi A. Jika di atas 65 tapi di bawah 80, mutu nilai kita akan menjadi B. Jika di atas 50 namun di bawah 65, kita akan mendapat mutu nilai C. Dan jika nilai kita di atas 35 tapi di bawah 50, maka kita akan mendapat mutu nilai D. Else set mutu nilai sama dengan E berarti jika 4 kondisi di atas tidak ada yang terpenuhi, maka otomatis nilai mutu nilai akan menjadi E. And if berfungsi untuk menutup deklarasi if yang kita telah buat tadi. Insert into kontrak V2 akan memasukkan data. Di sini data yang dimasukkan adalah values in ID, in nama, in mk, dan mutu nilai yang merupakan parameter dari prosedur insert kontrak V2 ini. Nilai in ID akan dimasukkan pada kolom ID kontrak, in nama pada kolom nama mahasiswa, in mk pada kolom mata kuliah, dan mutu nilai pada kolom nilai. N akan menutup prosedur ini dan dua garis miring akan menjadi penanda delimiter. Delimiter titik koma berfungsi untuk merubah delimiter kembali pada nilai semulanya, yaitu titik koma. Setelah kita telah mengeksekusi prosedur ini, kita akan memanggil prosedur yang kita telah buat dengan menggunakan perintah call. Ya, baik, sebaiknya kita langsung eksekusi saja prosedur yang telah diberikan ini. Oh, sepertinya prosedur ini telah dimasukkan sebelumnya. Kita tinggal memanggil prosedur ini. Di sini kita telah diberikan 4 nilai untuk dimasukkan pada prosedur insert kontrak V2, yaitu 121, Howard, IT 102, dan 49. Langsung saja kita eksekusi perintah call ini. Ya, dia sukses. Kita lihat kembali tabel kontrak V2 kita. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa sudah ada data pada tabel kontrak V2 ini. Tidak banyak yang berubah. Di sini pada kolom ID kontrak bernilai 121 sama, pada kolom nama mahasiswa bernilai Howard, pada kolom mata kuliah bernilai IT 102. Namun di sini pada kolom nilai, semula-mula nilai yang dimasukkan adalah 49. Namun setelah dimasukkan pada prosedur, data yang ditampilkan di sini yaitu D. Hal ini karena apa yang dimasukkan pada tabel kontrak V2 sudah bukan lagi variabel in nilai,
namun variabel mutu nilai yang telah kita dapatkan dalam prosedur insert kontrak V2 tadi, yaitu di sini, mutu nilai. Ya, untuk mengetes prosedur insert kontrak V2 ini lebih lanjut, saya akan membuat perintah call saya sendiri. Kita buat call insert kontrak V2 1, 2, 1, 3 review dan nilai 85. Ya, kita akan mengetes dengan perintah call kita sendiri. Dia sukses. Kita lihat kembali tabel kontrak V2-nya. Ya, di sini seperti perintah yang ini, nilai-nilainya kebanyakan masih sama, 12113 sama seperti di tabel kontrak V2, Brevio, TK. Namun di sini 85 telah terganti menjadi A karena nilai yang masuk pada tabel kontrak V2 sudah bukan lagi variabel nilai, namun variabel mutu nilai, seperti yang dapat dilihat di sini. Oke, sampai situ presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Bella Priyasampi, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di latihan modul 7 pada bagian nomor 1D. Di sini saya akan membacakan dulu latihan pada 1D. Di bagian D ini, membuat function untuk mengubah nilai dalam bentuk angka menjadi mutu nilai. Di sini juga sudah dituliskan perintah SQL yang akan dicantumkan. Nah, di sini sudah juga mencantumkan perintah SQL tersebut di MySQL saya. Nah, di sini ini merupakan store function. Store function ini dia digunakan seperti sebuah fungsi built-in, di mana ini dijalankan melalui suatu ekspresi dan memiliki nilai return value, atau nilai balik atau nilai kembali. Nah, di sini di bagian pertama ada delimiter, dan di bagian akhir ada delimiter juga. Tapi di sini tandanya lain, dan di sini delimiternya itu menggunakan 2 garing, di sini delimiternya menggunakan titik koma. Delimiter ini dia memberitahu kepada MySQL bahwa digunakan delimiter itu secara default. Di sini secara default digunakan bisa juga 2 garing dan titik koma. Nah, di sini ada create function. Create function ini merupakan suatu header untuk membuat fungsi dari mutu nilai, dan ada materialnya yaitu in underscore nilai dengan tipe data integer, dan ada return structure di mana return ini digunakan untuk menentukan tipe data yang direturnkan oleh function. Dan ini ada begin, berarti kita akan memulai suatu sini deklarasi mutu nilai dengan tipe data varchar dan menggunakan statement if else if, dan dicantumkan nilai-nilainya dan angka nilainya. Nah, di sini ada end if juga, berarti kita akan memberhentikan if-nya. Dan di sini return mutu value, mutu nilai, dan ini merupakan pengembalian mutu nilai, dan end ini merupakan suatu pemberhentian untuk semua create function dan deklarasi. Nah, di sini saya akan jalankan. Nah, di sini terlihat satu sukses, berarti tidak ada error sama sekali. Dan di sini saya akan memanggil suatu perintah select. Ini merupakan pemanggilan fungsi dengan pernyataan select untuk melihat nilai dari mutu nilai. Di sini saya menggunakan nilai 69. Saya ingin melihat nilai atau angka yang akan dikeluarkan untuk nilai 69 ini. Kita akan jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk 69 berarti angka nilainya yaitu B. Nah, di soalnya lagi, coba tambahkan pada tabel kontrak V2 untuk menentukan function mutu nilai untuk values dalam kolom nilai. Contohnya ini sudah dicantumkan, dan saya sudah mencantumkan juga di MySQL.
saya akan menambahkan data pada tabel kontrak V2 dengan menggunakan fungsi mutu nilai. Di sini digunakan nilai 79, saya akan jalankan. Nah, di sini satu sukses. Nah, di sini saya akan coba melihat data yang sudah saya masukkan ke dalam kontrak V2 ini dengan pemanggilan fungsi select bintang from. Saya akan jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari 122 ini dengan nama mahasiswa start mata kuliah IT 202 dengan nilai B. Berarti mutu nilai dari 79 ini untuk angka nilainya yaitu B. Ini akan dilanjutkan dengan tugas pada modul 7 yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jami Otagalung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 7 nomor 1 dan 2. Akan saya screen. Jadi di nomor tugas 1 dan 2 ini kita akan diminta untuk membuat sebuah prosedur dengan nama transaksi dengan parameternya ID pelanggan, tipe data integer, terus nama dengan tipe data voucher, terus alamat dengan tipe data voucher, umur integer, tanggal date, total pembayaran integer, dan ID transaksi. Lalu isi prosedurnya dimulai dari sini setelah begin, dimana kita akan diminta untuk mengisi data ke tabel pelanggan dengan nilainya itu sesuai dengan parameter yang diisi. Lalu yang kedua yaitu mengisi data ke tabel transaksi dan yang diisi pun sesuai dengan parameter. Dan di sini statement selesai. Dan delimiter ini bertujuan untuk mengemas statement. Jadi ketika kita menggunakan delimiter, di mana ketika sebelumnya kita menggunakan akihan berupa semikolon, dan ketika ketika menggunakan delimiter garis miring 2 ini, maka ujung sebuah statement akan menggunakan ini. Lalu kita menggunakan lagi delimiter semikolon. Setelah itu nomor 2 kita akan memanggil prosedur tersebut dengan parameter ini dengan ID pelanggan dengan angka 10 AB Tondano 22 dengan tanggalnya dan ketika kita cek di tabel pelanggan, di sini sudah terisi ID pelanggan 10 dengan nama AB, alamat Tondano, umur 22 sesuai dengan yang dipanggil dengan parameternya juga. Lalu kita mengecek ke tabel transaksi, dimana dengan ID transaksi 100, terus ID pelanggan 10, tanggalnya sesuai dengan total harga 0 karena sudah parameterkan menjadi 0. Lalu dengan total pembayaran 500.000. Demikian presentasi saya untuk nomor 1 dan 2 ini. Nomor 3 dan 4 akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas pada nomor 3 dan 4. Di nomor 3 kita
suruh untuk membuat prosedur yang akan secara otomatis mengisi detail transaksi dari pelanggan yang akan memesan sebuah buah, di mana harga buah itu akan dihitung secara otomatis, dan juga jumlah buah yang ada pada tabel buah itu akan dikurangi secara otomatis sesuai dengan jumlah pesanan buah oleh pelanggan. Di sini kita menambahkan prosedurnya itu adalah pesan buah dengan parameternya ID transaksi, P, nama buah, dan juga jumlah. Dan kita mulai. Pertama, kita memasukkan dulu, kita akan mengisi detail transaksi, yaitu ID transaksinya. Baru untuk ID buah, kita menggunakan query /ID buah, di mana pada tabel buah, di mana kolom buah yang akan jadi tolak ukur akan sama dengan nama buah, ya, parameter nama buah. Dan juga itu untuk mengisi ID buah, dan untuk mengisi jumlah kita hanya memakai parameter jumlah yang akan diminta. Dan yang kedua adalah kita mengupdate tabel buah, di mana jumlah buah sama dengan jumlah pada tabel buah dikurangi jumlah pada parameter ini, di mana kolom buah sama dengan nama buah, parameter nama buah. Dan juga kita akan mengupdate tabel transaksi dan tabel buah dengan kita set total harga sama dengan di mana total harga pada tabel transaksi sebelumnya ditambah harga pada tabel buah dikali parameter jumlah, di mana parameter ID transaksi P sama dengan ID transaksi pada tabel transaksi, dan juga parameter nama buah harus sama dengan kolom buah pada tabel buah. Kita akan run. Dan dia sukses. Sebelum kita masuk ke nomor 4, kita akan melihat dulu tabel buah dengan isiannya. Kita cepat saja. Iya, ingat saja jeruk dan mangga. Dan untuk detail transaksi, ya baru hanya ada dua baris. Dan untuk transaksi sudah ada 3 baris. Pada baris pertama ini sudah diisi pada nomor 2 sebelumnya. Jadi memang sudah ada. Hanya saja total harganya belum ada. Ya, nomor 4 di sini, di mana kita memanggil pesan buah dengan parameter 100 untuk ID transaksi dengan nama buah jeruk dan jumlah buahnya 10. Mari kita coba run. Dan ya, dia sukses. Dan juga di sini dia memesan lagi. Jadi kita panggil lagi pesan buah dengan ID, dia pesan untuk ini orang yang sama yang memesan dengan buah yang berbeda, yaitu buah mangga dengan jumlah 15. Dan kita coba run. Ya, sukses juga. Dan apa yang berubah? Ya, kita lihat jeruk dan mangga. Kita ingat sebelumnya jeruk itu 68 dan mangga itu 69.
Dan kita lihat di buah. Ya, jeruk ini sudah menjadi 58 dan mangga menjadi 54. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah yang dipesan, maka ini akan berkurang. Dan untuk detail transaksinya, ya dia akan bertambah 2 karena dia memesan buah yang berbeda dengan jumlah yang berbeda pula. Karena ini ada dipanggil 2 kali. Jadi dia akan menginput 2 kali. Oke, tapi bagaimana dengan transaksi? Apakah dia akan muncul 2 juga? Dan ternyata tidak. Di sini ID transaksinya tetap, tapi dengan total harga yang di-update. Dengan total harga, yaitu begini, dan total pembayaran, yaitu 500.000. Dan total harganya 152.000. Jadi pada tabel transaksi ini tetap dia hanya akan menampilkan 1 orang saja. Oke, sekian dari tugas ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan.